Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Jan Saitan dari channel YouTube Datang Pos TV. Pada hari ini tanggal 30 Maret 2022, saya berada di komplek makam Syekh Jumadil Kubro, teman-teman, yang berada di Jalan Arteri, persisnya di Kampung Terboyo Kulon, dekatnya Kaligawe atau dekatnya Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Di sini, teman-teman, di pinggir jalan, di pintu keluar atau exit tol Kaligawe ini, Semarang Kaligawe ini, ada masjid yang unik, yaitu masjid ini dengan ciri khas menaranya ada 4, teman-teman. Tuh yang di atas tuh ya, kelihatan tuh ya, itu menaranya ada 4. Ini namanya Masjid Jumadil Kubro karena di dalam masjid ini ada makam seorang syekh yang sangat terkenal dan banyak diziarahi oleh umat Islam, terutama hari-hari libur. Sehari bisa ribuan peziarah datang ke makam ini. Makam ini berada di bawah masjid ini, persis di bawah masjid ini ya, di pinggir jalan, teman-teman nih ya. Ini tolnya, ini di pinggir jalan sebelah kiri ada Masjid Jumadil Kubro. Di dalamnya ada makam Syekh Jumadil Kubro namanya. Syekh Jumadil Kubro ini, teman-teman, itu selama ini dikenal sebagai kakeknya para wali 9 di Jawa ya. Kenapa disebut kakeknya? Karena beliau datang ke Jawa ini lebih dulu dari para wali itu. Jadi beliau datang ke Indonesia bersama para saudagar waktu itu, berasal dari Maroko atau Timur Tengah ya, datang ke Jawa ini untuk berdakwah, teman-teman. Kemudian berkeliling di Jawa, bahkan pas sampai Jawa Timur, Jawa Barat, sampai luar Jawa juga. Akhirnya salah satu petilasan makamnya itu ditemukan di sini, di Kampung Terboyo ini di Semarang. Lalu makamnya, teman-teman, sama masyarakat sekitar dipelihara sampai sekarang. Kemudian bahkan didirikan Masjid Jumadil Kubro juga, sehingga makam ini ada di dalamnya. Dan Syekh Jumadil Kubro ini diziarahi oleh ribuan masyarakat setiap hari, terutama hari libur ya, Minggu, Sabtu begitu. Ratusan bis datang ke sini untuk berdoa atau mendoakan beliau. Ada yang bilang untuk mengalap berkah ya, berdoa di sini, meminta wasilah kepada Syekh Jumadil Kubro untuk hajat-hajatnya, untuk doa-doanya supaya terkabul. Nah, seperti apa kisah dari Syekh Jumadil Kubro akhirnya bisa dimakamkan di sini? Mari kita temui juru kunci dari makam Syekh Jumadil Kubro atau Masjid Syekh Jumadil Kubro di Semarang ini. Yuk, teman-teman, kita temui dan kita bertanya panjang lebar kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya, nama saya Afwan ya, alamat Tambak Rejo, Kecamatan Giansari, Kabupaten Semarang. Dan di sini saya sebagai juru kunci makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di wilayah Terboyo Kulon, Kecamatan Minuh, Kabupaten Semarang. Oke. Makam ini beliau adalah siapa? Beliau adalah nama aslinya Syekh Jamaluddin Akbar Husain. Al-Akbar Husain itu nama dari Timur Tengah. Kalau nama Jawa di sini yang diketahui dari orang Jawa sini itu namanya Syekh Jumadil Kubro. Beliau namanya begitu harum dan besar di kalangan umat Islam. Kenapa? Ya karena perjalanan beliau dari Timur Tengah ke Tanah Jawa tujuannya untuk menyiarkan agama Islam di Tanah Jawa. Beliau asli dari Timur Tengah. Pada tahun, insya Allah pada tahun 1313 Masehi, beliau datang ke Tanah Jawa untuk menyiarkan agama Islam
beserta 9 orang. Karena di tanah Jawa ini belum ada agama Islam. Jadi agama yang di tanah Jawa itu Hindu, Buddha, animisme. Karena itu beliau bersama-sama 9 orang itu diajak ke tanah Jawa, tujuannya untuk dakwah Islam, untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Yaitu yang beliau ajak berjuang di sini, pertama yaitu Syekh Jumbatil Kubro, kedua Syekh Maulana Ishaq, ketiga Syekh Maulana Malik Ibrahim, keempat Maulana Maghribi, kelima Syekh Malik Ibrahim, keenam Syekh Muhammad Ali Akbar, ketujuh Syekh Maulana Hasanuddin, kedelapan Syekh Maulana Alayuddin, yang kesembilan yaitu Syekh Subakir. Beliau bersama-sama dijak dakwah menyiarkan agama di tanah Jawa. Alhamdulillah Syekh Maulana Jumbatil Kubro yaitu dimakamkan di Semarang, wilayah Tertoyo Kulon. Sampai hari ini banyak peziarah mendatangi makam Syekh Maulana Jumbatil Kubro ya. Ya. Di sini. Kenapa? Ya, karena gini, awal mula dari Syekh Jumbatil Kubro ini sebelum ada jalan tol itu di tengah-tengah tambak. Jadi jalan tol dulu belum ada, itu lokasi tambak dan sekitarnya. Di sini ada tanah sekitar 20 meter persegi, yaitu di tengah-tengah ada makamnya. Waktu itu karena dari orang kampung itu juga masih sedikit yang bertempat di wilayah Tambarjo maupun Terboyo Kulon. Nah, tahun demi tahun, alhamdulillah pada tahun 87 itu dicanangkan jalan tol, sehingga masyarakat luas baru tahu dengan adanya makam Syekh Jumbatil Kubro yang ada di wilayah Terboyo Kulon ini. Makam pertama kali ditemukan tahun berapa, Pak? Kalau ditemukan sebelum kemerdekaan, Pak. Ini sudah diuri-uri sama mbah-mbah yang dulu. Karena saya lahir di wilayah sini, saya sudah besar, sudah tahu dengan adanya makam ini, baru mengenal. Tapi untuk saya minta tahu pada mbah-mbah dulu, itu sebelum kemerdekaan itu sudah ditemukan gitu. Katanya pada zaman Belanda sudah ada ya? Insya Allah sudah ada, Pak. Menurut cerita mbah-mbah dulu yang ngerawat di sini. Sejarahnya juga bahwa Syekh Jumbatil Kubro ini kakeknya para wali, betul? Kalau melihat sejarah dari Demak yang saya terima itu, Wali 9 itu adalah cucu buyut dari Syekh Jumbatil Kubro. Jadi cikal bakalnya Wali Songo di Jawa ini adalah Syekh Jumbatil Kubro. Insya Allah seperti itu. Beliau punya keturunan, lalu keturunannya itu punya anak-anak menjadi para wali itu. Para wali ya, termasuk Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Derajat, ya, Sunan Muria. Itu apanya? Anaknya itu termasuk putu buyut. Oh, putu buyut. Iya. Putu buyut ya. Jadi boleh dikata memang sebetulnya yang pertama kali membawa dakwah agama Islam di Jawa itu sebelum Wali Songo adalah Iya, Syekh Jumbatil Kubro juga termasuk yang membentuk Wali 9 pertama kali. Karena beliau dakwah dari Timur Tengah ke Jawa itu membawa 9 orang. 9 orang rombongannya beliau. Iya, yang tadi saya utarakan itu ya, rombongan, terus sehingga ketika meninggal satu demi satu sampai sekarang terbentuklah
istilahnya Wali Sembilan yang terkenal sekarang ini. Wali Songo yang Iya. dari cucu, buyut dan cicit ya. Iya. Oke Pak, apa yang karomah apa yang ada dari Syekh Jumadil Kubro yang kita kenal selama ini? Ya, yang saya ketahui selama ini, dulu sebelum dicanangkan jalan tol itu di sini ada cungkup termasuk tempat melindungi biar tidak kena hujan, istilahnya seperti cungkup ya, satu rumah tapi berukuran 8x14. Nah, waktu itu ada canangan jalan tol dikeker, di dalam keker itu cungkup itu tidak kelihatan seperti lapangan. Sebetulnya canangan jalan tol dari arah atas menuju ke sini itu makam ini sebetulnya kena jalan tol. Tapi karena ada keanehan dan termasuk salah satu keramat dari beliau itu di sini ada cungkupnya, dilihat dari keker tidak ada cungkupnya, itu salah satunya keramat dari beliau, sehingga dari jalan tol itu konsultasi sama pemerintah setempat dan ulama Semarang setempat, akhirnya tidak boleh dikenakan jalan tol, digeser ke kanan sedikit itu, dari atas agak melengkung gitu jalan tol itu ya, seperti itu ya. Termasuk katanya waktu itu cungkupnya atau makamnya itu tidak bisa dibuldoser, betul? Nah, waktu penggurukan belakang itu, waktu diuruk di doser itu, dosernya tidak bisa jalan waktu itu. Dan makam beliau itu panjangnya kurang lebih sekitar 5,5 meter. Yang ada di dalam ini memang saya kasih stainless biar orang itu tidak megang maesan, tidak menciumi dan sebagainya, itu kita menjaga kemusrikan seperti itu. Jadi bulldosernya sampai tidak mampu kerja ya? Iya, akhirnya dipanggilkan ulama setempat untuk didoain agar bisa dosennya bisa jalan lagi, alhamdulillah itu. Oke. Ya. Termasuk sejarahnya tahun 70-an di daerah Terboyo atau Kaligawe ini pernah banjir besar ya. Itu katanya makamnya beliau tidak tenggelam atau malah terangkat gitu. Alhamdulillah, istilahnya yang saya ketahui, jadi orang kampung itu pada ngungsi di pabrik depan itu, PT Sejam itu zaman dulu. Tapi ketika pulang dari pengungsian, sebagian dari sesepuh kita itu ziarah ke makam Syekh Jumadil Kubro, ternyata lokasi dalam itu kering, Pak. Seperti itu. Iya. Sehingga mungkin pada saat kebanjiran itu makam ini justru tidak kebanjiran ya. Bawa alam, Pak. Itu termasuk salah satu keramatnya beliau juga ya. Kita yang paling terkenal kan pada saat kebanjiran itu makamnya terangkat. Iya. Salah satu karomah dari beliau ya. Dan waktu dulu tuh kalau mau jarah ke sini itu pakai wat bambu, Pak, karena lingkungan kanan kiri depan belakang itu tambak semua. Jadi kalau mau jarah ke sini orang kampung itu lewatnya jembatan bambu itu, Pak. Mau ke sini orang-orang kampung, khol setiap bulan Dzulqa'dah atau bulan Apit, Jumat yang akhir itu khol dari beliau. Ya. Oke Pak, para peziarah yang jumlahnya ribuan hampir tiap hari datang ke sini itu sebetulnya mencari apa, Pak? Ya gini, Pak, sekarang musimnya musim penjara. Dia itu pengen silaturahmi tempat wali. Dia pengen berdoa, mendoakan, dan pengen ngalap berkah dari Allah Ta'ala lewat walinya Allah Ta'ala. Bukan minta pada walinya, tapi minta sama Allah Ta'ala, minta keberkahan. Dengan adanya silaturahmi di tempat wali, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari Allah Ta'ala, seperti itu, Pak. Jadi ngalap berkah. Ngalap berkah, ya. Mereka para peziarah itu dari mana saja, Pak? Saat sekarang ini yang ziarah itu ya Jawa Madura, sudah Jawa Barat sampai Tangerang, Madura sampai istilahnya di ujung sana itu sudah
semua sudah pernah hadir ke sini, termasuk orang dari Kalimantan, orang dari Lampung, dan orang Malaysia itu juga ada yang pernah ke sini. Gitu. Kalau lagi musim ziarah tuh sehari ada berapa ribu orang? Itu kalau musim ziarah itu minimal seperti saat ini itu satu hari kadang dari minggu itu bisa mencapai 150 bis, Pak. Ya, satu hari. Kalau satu minggu itu hampir 300 lebih. Cuman kebanyakan yang ziarah itu kebanyakan Sabtu dan Minggu. Karena apa? Orang-orang bekerja itu waktu libur dia pengen silaturahmi tempatnya walinya, seperti itu, Pak. Ziarah ke sini gratis atau bayar tiket, Pak? Kalau di sini bebas, Pak. Istilahnya orang datang mau absen monggo, mau ngisi jariah monggo. Kita tidak pernah minta-minta dan tidak pernah memaksa orang untuk mengisi kotak amal jariah, Pak. Jadi sukarela ngisi kotak amal? Iya, dari awal seperti itu, Pak. Kita menjaga agar penjara itu nyaman, tidak istilahnya tidak dimintai biaya dan tidak dimintai apapun. Yang penting yang kami butuhkan ada keikhlasannya beliau, seperti itu, Pak. Nah, selama ini ada nggak peziarah yang misalnya maaf menyimpang kemudian menganggap bisa meminta bantuan dari penghuni makam misalnya gitu? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Dia hanya murni ziarah, minta dari Allah Ta'ala, mudah-mudahan diberi keberkahan lewat walinya Allah, seperti itu, Pak. Ya. Termasuk takmir mungkin ya mengawasi dan mengingatkan ya? Iya, kalau ada orang menyimpang, saya sendiri saya kasih masukan, tidak boleh seperti itu. Kita hanya yakin kepada Allah Ta'ala dan kita meminta pada Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala nanti akan memberikan lewat walinya, karena di hadiah Fatihah, di hadiah Yasin, di hadiah Dzikir dan sebagainya. Mungkin Allah Ta'ala yang memberikan sendiri, seperti itu. Bah, di depan ada air barokah yang bisa diminum para peziarah, itu maksudnya gimana? Ya, gini, Pak, dari 3 tahun yang lalu kita tetap mencanangkan untuk mengebor air sendiri. Alhamdulillah kita mencari titik yang pas, yang ada sumbernya. Alhamdulillah kita mengambil dari belakang makam, dari sini sekitar 5 meter untuk mengambil titiknya. Setelah itu kita labkan agar tujuannya apa? Agar dari para peziarah bisa meminum gratis, seperti itu, Pak. Itu barokahnya apa, Pak, yang selama ini bisa dirasakan? Ya, yang merasakan yang ziarah, Pak, seperti itu. Jadi kita menyediakan, mudah-mudahan karena ini di lokasi walinya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkahan lewat air itu juga, seperti itu. Yang sakit mungkin bisa sembuh ya? Kadang seperti itu, Pak, orang sakit minta air, terus dia tak suruh tawasul sendiri, ya masalah sembuh itu Allah Ta'ala yang memberikan. Yang menyehatkan ya? Iya, iya. Oke, Bah, termasuk apa ya, Syekh Jumadil Kubro ini versinya bermacam-macam ya. Ada yang di Semarang sini, ada yang di mana, di Mojokerto, ya. ada di mana lagi gitu, Pak? Ya, kalau istilahnya, kalau mbah saya dulu pernah bilang, wali itu bisa jadi beberapa istilahnya dirinya bisa menjadi 1000 istilahnya gitu. Dan walaupun orangnya satu, itu kadang ada di mana-mana. Sehingga akhirnya masyarakat itu juga merasa ada yang menemukan ada di Jawa Timur ya. Ya. Itu semuanya ada, Pak, istilahnya. Jadi namanya Syekh Jumadil Kubro, ada berapa makam, insya Allah ada semua. Kalau kita yakini, kalau kita istilahnya ya yang tahu ya yang tahulah istilahnya. Roh biruh ya. Selain di Semarang ini di mana, Pak? Di Mojokerto ada, di Turgu ada, terus di Makassar ada. Pernah dari Makassar datang ke sini, pas ketemu saya, alhamdulillah
kita berbincang-bincang, ternyata di sana ada makamnya juga, seperti itu Pak. Informasinya juga sejarahnya itu Syekh Jumadil Kubro itu nasabnya masih ke Nabi Muhammad Rasulullah. Iya, beliau dari Rasulullah, taruh silsilah dari Robitah Alawiyah itu ke urutan ke-20. Tapi kalau dari Demak itu urutan ke-17 Pak. Seperti itu. Jadi masalah silsilah itu memang ada perbedaan, tapi kita jangan dipermasalahkan masalah perbedaan silsilah itu. Yang penting kita mempunyai keyakinan bahwa beliau adalah masih keturunan Rasulullah SAW dan beliau adalah insya Allah walinya Allah. Termasuk yang menguatkan itu Habib Lutfi. Habib Lutfi pernah kami undang untuk hal di sini mengungkapkan perjalanan sejarah Syekh Jumadil Kubro pada tahun 2005 Pak. Kalau haulnya setiap tanggal berapa, bulan apa Pak? Jumat akhir dari bulan Dzulqa'dah atau bulan Jawa, bulan April. Ya, tanggal berapa? Kalau tanggal tidak bisa tentukan, hanya Jumat akhir Pak. Jadi bisa berubah tanggal Jawa atau nasional, tapi itu kita ngambilnya dulu, Mbah dulu ngambilnya Jumat akhir gitu. Oke, ini yang terakhir di sini di makam ini ada masjid Pak. Gimana ceritanya? Alhamdulillah pada tahun 2008 Allah Ta'ala memberikan istilahnya peluang untuk membuat masjid, karena di sini ada walinya. Kalau tidak ada masjidnya kurang serasi. Ya alhamdulillah Allah memberikan jalan sehingga walaupun tempatnya hanya sedemikian kecil, tapi alhamdulillah bisa dibuat tempat ibadah untuk orang ziarah, terus orang dari perjalanan jauh, karena lokasi yang paling nyaman, paling enak itu di sini Pak. Jadi di pinggir jalan, tidak jauh dari jalan, begitu turun langsung bisa masuk masjid, bisa ziarah ke makam walinya, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Matur atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Amin amin.